Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuni, NIM 19058, Prodi 33B. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Baiklah, saya berasal dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan waktunya, yaitu Prof. Dr. Hasna Faiza, AR, MHUM. Baiklah, saya masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu kerangka konseptual, visi, dan tujuan. Bahasa Indonesia. Konsep nasional Indonesia dibangun oleh para pendiri negara atas dasar atau fondasi bahasa, bukan fondasi ras atau etis atau agama. Di tengah keragaman etis dan keyakinan beragama tersebut, keberadaan bahasa Indonesia disyukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa oleh setiap warga negara dengan mengaktualisasi diri dalam komunikasi berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Penghayatan atas nilai-nilai keberadaan bangsa Indonesia diwujudkan dalam bentuk pengalaman perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa negara membawa konsekuensi bahwa bangsa Indonesia harus mampu mengembangkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggara mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi bertujuan menciptakan sivitas akademik yang cerdas berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus bertujuan untuk menciptakan sivitas akademik yang terampil dan memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan menerapi prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa menghendak dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah kebahasaan. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. Yang ketiga yaitu bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa tidak pernah dapat dilepas dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunaannya. Yang keempat yaitu bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia, dan cara berpikir seperti itu direalisasikan melalui struktur teks. Sehubung dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks tersebut, secara konseptual perlu dirumuskan bahwa dalam setiap teks dapat terwujud tersendiri yang satu sama lainnya berbeda. Dengan demikian, makin banyak jenis teks dalam bentuk genre makro yang dikuasai oleh sivitas akademik. Makin banyak pula struktur berpikir yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sosial dan akademik di masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan kata lain, melalui pembelajaran bahasa Indonesia sebagai MKWU diharapkan akan terwujudnya sivitas akademik yang mampu memicu dan memacu perkembangan fungsi bahasa Indonesia sebagai penghela dan pembawa ilmu pengetahuan di dunia global. Visi itu dicapai dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan literasi berbahasa Indonesia di kalangan sivitas akademik. Yang kedua, meningkatkan akses dan revaluasi pendidikan tinggi berbasis bahasa Indonesia. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan sivitas akademik untuk mencari dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seni melalui bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran sivitas akademik akan peran pentingnya sebagai agen transformasi pola berpikir saintifik melalui penggunaan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.